Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, Alkisah ada seorang ibu dengan dua orang anak kembar. Ketika kedua anaknya ini sudah dewasa, masing-masing pergi merantau ke kota lain, di kota yang berbeda. Nah, walaupun anaknya ini sudah besar-besar dan sudah mulai bekerja, si ibu masih khawatir. Maka dari itu, setiap bulan si ibu membuatkan sebuah paket. Isinya kebutuhan sehari-hari, sedikit beras, sedikit minyak, banyak indomie, makanan kaleng, dan juga ada amplop yang isinya uang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, anak-anaknya begitu senang setiap kali menerima paket itu. Seperti biasa ya, suara mang paket ini sangat menghibur. Paket, siap, sangat senang. Setiap kali menerima paket itu, mereka lalu menulis surat kepada ibunya. Ibu, keadaan saya baik-baik saja. Terima kasih atas paket yang sudah ibu kirimkan. Setelah berjalan 6 bulan dan setiap bulan mereka menerima paket itu, jatuh sakitlah sang ibu, sehingga ibu tidak bisa membuat lagi paket, atau sekurang-kurangnya tidak bisa pergi untuk mengirim paketnya. 1 bulan tanpa paket, 2 bulan tanpa paket. Anak yang pertama mulai merasa kesal, mulai merasa marah. Jangan-jangan ibu sudah tidak sayang lagi sama saya. Mungkin ibu mengirim paket saya ke saudara saya, jadi dia dapat 2. Ke saya udah nggak dikasih lagi. Lalu dia menulis surat, menuliskan semua kemarahannya. Ibu sekarang jahat, 2 bulan saya tanpa paket asyap. Sedangkan anak yang kedua, setelah 2 bulan tidak menerima paket, juga mulai merasa sesuatu. Tapi bedanya, anak yang kedua ini mulai merasa khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada ibu saya. Maka dia tidak menulis surat, tapi dia mengambil cuti dan memutuskan untuk pulang kampung mengunjungi ibunya. Dan pada saat itulah dia mengetahui bahwa ibunya sedang sakit. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, cerita singkat ini mau menggambarkan bahwa dalam hidup kita seringkali kita mengalami di satu sisi banyak kelimpahan, berkat, rezeki, kesehatan, keluarga, pekerjaan, rahmat rohani dan spiritual dalam peribadatan kita. Tetapi di sisi lain juga ada masa-masa di mana kita merasakan kekosongan, merasakan kesepian, merasakan kemalangan. Dan dalam situasi itu tidak jarang seseorang menjadi marah kepada sesama, marah kepada dirinya sendiri, dan tidak jarang marah kepada Allah. Dalam situasi inilah kita seringkali menemukan orang-orang yang mulai meninggalkan imannya, mulai malas berdoa karena marah kepada Allah, mulai malas pergi ke gereja karena marah kepada gereja, dan mulai malas bertemu dengan orang-orang karena marah kepada orang-orang. Dalam situasi ini, seperti pada cerita yang kita dengarkan di awal, bisa jadi terjadi 2 hal. Yang pertama, seseorang tidak memperhitungkan segala kebaikan yang pernah ia terima dan hanya berfokus pada satu kemalangan, sehingga segala kebaikan itu tidak dapat meyakinkannya bahwa dia sedang baik-baik saja. Sehingga kesannya semua kebaikan itu sia-sia. Pokoknya saya harus baik. Kenapa saya malang sekarang? Seperti anak yang pertama. Dia tidak memperhitungkan bahwa selama 6 bulan ibunya selalu mengirimkan paket. Baru 2 bulan saja tanpa paket, dia sudah marah-marah, bahkan mengatakan ibunya tidak sayang lagi kepadanya. Atau yang kedua, seperti anak yang kedua, ada kalanya Allah membiarkan kita atau mengizinkan kita berada dalam situasi malang, dalam situasi sulit, supaya kita datang kepadanya untuk berjumpa, meminta, memohon dengan kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh anak yang kedua. Ketika berada dalam 2 bulan tanpa paket, dia bukan langsung menyalahkan ibunya atau menuduh ibunya tidak sayang, tapi pulang mengunjungi ibunya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih,
Dalam bacaan Injil di bagian awal kita mendengar Yesus mengajak para murid, ayo kita bertolak ke seberang. Sebelumnya di Kapernaum itu, di tempat yang dimana mereka bertolak, itu Yesus melakukan banyak hal, menyembuhkan orang, mengajar sabda-sabda bahagia. Dan ketika Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak, Yesus sebenarnya mau mengajak para murid untuk naik kelas, naik tingkat, yaitu meningkatkan kualitas imannya. Jadi ada TKA, TKB, TKC. Nah, TKA ini tingkat keimanan, TK. Tingkat yang pertama adalah yang dialami oleh para murid, yaitu iman yang mut-mutan. Jadi tergantung pada perasaan. Ketika Yesus melakukan banyak mukjizat, para murid ada di sekitarnya ikut merasa bangga. Wah, guru saya hebat, maka saya akan ikut terkenal. Maka percaya sungguh pada Yesus, mau mengikutinya, bahkan ketika diajak menyeberangi danau, ikut, tidak takut. Tetapi ketika merasakan badai, langsung berbalik 360 derajat menuduh Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Dan situasi itu bagi saya pribadi juga sungguh menggambarkan situasi hidup manusia, bahwa tidak jarang kita ketika berada di dalam situasi sulit begitu mudah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan atas kemalangan kita. Padahal di sisi lain sungguh banyak rahmat dan berkat yang sudah pernah kita terima. Tapi itu tidak cukup meyakinkan kita bahwa Allah sudah menjamin segala kebaikan kita. Begitu juga para murid. Mereka lupa pada kuasa Yesus yang sudah Ia lakukan. Tapi begitu satu kali badai saja, mereka langsung gugur imannya. Dalam peribahasa Jawa, karena kebetulan saya orang Jawa, ada istilah Gusti Ora Sare, yang artinya Tuhan tidak tidur. Nah, ini mungkin kalau orang yang rada nakal pikirannya, bohong, itu Tuhan Yesus tidur di buritan katanya. Tetapi penggunaan kalimat Gusti Ora Sare ini biasanya orang ketika berada dalam kemalangan yang hampir tidak ada jalannya, lalu dia mengatakan, nggak apa-apa, Gusti Ora Sare. Karena meskipun dalam situasi yang mentok, yang sepertinya tidak ada jalan, dia percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan sudah menyiapkan jalan. Maka tidak seperti para murid yang melihat Yesus mungkin pura-pura tidur atau tidur beneran, tetapi ketika melihat Yesus tidur, mereka menjadi ragu bahwa kalau saya nanti mati, masa Tuhan tidak bertindak? Beda dengan Gusti Ora Sare. Walaupun dalam situasi sulit yang mentok, saya percaya Tuhan tidak tidur. Mungkin Tuhan tidak menjawab doa saya sekarang, tapi Tuhan tidak tidur. Maka apa yang terjadi di dalam Injil hari ini sebenarnya mau mengatakan bahwa walaupun situasi sulit yang menurut perhitungan manusia mungkin tidak ada jalannya, hal yang menjadi utama adalah bahwa Yesus ada di atas kapal bersama dengan mereka. Bagaimana mungkin ketika Yesus ada di atas kapal, kita masih merasa takut? Itu tingkat iman yang pertama adalah yang mut-mutan. Ketika perasaan senang, saya beriman. Ketika merasa sulit, iman saya mulai luntur. Lalu tingkat TKB, tingkat keimanan yang kedua, digambarkan oleh kisah Ayub dalam bacaan pertama. Kalau kita melihat kisah perjalanan Ayub ini adalah orang yang paling saleh digambarkan. Udah makmur, keluarga, anak banyak, tapi dan tak sangat taat kepada Allah. Sampai pada suatu saat setan, iblis digambarkan, iblis itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kamu yakin ini Ayub ini beriman kepadamu? Karena dia penuh dengan kelimpahan, tentu saja mudah untuk beriman. Coba kita ambil semua. Maka Ayub ditimpa kemalangan bertubi-tubi, keluarganya direnggut, diberi penyakit yang berat, dijauhi oleh semua teman-temannya, semua hartanya hilang. Dan apa yang terjadi? Ayub mulai protes. Awalnya Ayub sabar, tidak mengutuk Allah. Tapi pada akhirnya dia protes, Tuhan, kenapa? Saya sudah taat ini. Saya sudah melakukan segala kehendak-Mu.
tapi kenapa engkau mengambil semuanya? Tingkat iman yang kedua ini adalah iman budak kepada tuannya. Karena yang disasar bukan penyerahan diri, tetapi imbalan. Memang orang-orang dengan di tingkat ini taat melakukan kehendak Allah, tetapi mengincar imbalannya. Maka ketika imbalan itu datang, doa dikabulkan, wah Allah sungguh mencintai saya. Tapi ketika macet sedikit, lalu mulai, Tuhan mana imbalannya, saya sudah taat. Ini tingkat keimanan yang kedua. Dalam sebuah kunjungan ke sebuah stasi, saya berjumpa dengan seorang umat yang menceritakan pengalaman imannya. Orang ini sangat sederhana, bahkan mungkin pada masa-masa tertentu berkekurangan. Suatu ketika dia berada pada titik terendah, harus menyekolahkan anaknya dengan situasi ekonomi yang pas-pasan. Pada waktu itu memang ada tawaran untuk mengambil beasiswa di gereja, tetapi orang ini menolak dengan alasan yang sangat menyentuh bagi saya. Katanya, saya nggak ngambil tawaran itu karena saya pikir barangkali ada orang yang lebih membutuhkan. Dan itulah yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub protes pada Tuhan, Tuhan kenapa saya seperti ini? Lalu Tuhan menjawab dengan membuka pikirannya lebih luas. Di mana kamu ketika aku membendung lautan? Di mana kamu ketika aku memberi garis pada cakrawala? Maka Ayub merasa berhak atas imbalan dari Tuhan, merasa dia yang paling sulit. Dan kadangkala juga kita seperti itu. Ketika berada dalam kemalangan, rasanya hanya saya yang paling sulit. Dan Ayub diajak oleh Tuhan, kalau kamu merasa lebih tahu dari saya, silahkan katakan apa yang harus saya lakukan. Mungkin kalau Tuhan mendengar doa Ayub ini, dia akan berkata, ini yang Tuhan, saya apa kamu? Mari kita merenungkan di tingkat yang kedua ini, apakah doa-doa, harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Allah sungguh berdasar pada iman akan kasih-Nya, atau kadangkala terselip juga perintah-perintah kepada Allah. Tuhan, saya pengen begini, saya pengen begitu, karena saya sudah melakukan ini dan karena saya sudah melakukan itu. Lalu tingkat yang ketiga, mungkin tingkat yang lebih dalam lagi, adalah situasi di mana keimanan didasarkan pada keyakinan teguh bahwa Allah melalui diri Yesus Kristus mengasihi kita sepenuh-penuhnya melalui salib, kematian dan kebangkitannya. Itu yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus di awal bacaan yang kita dengar tadi mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Maka saya tidak lagi mengukur segala sesuatu dengan ukuran manusia, melainkan menggunakan ukuran Kristus. Pertanyaannya, apakah ada orang yang sudah sampai pada titik iman seperti ini? Mungkin ada. Atau bisa kita jawab, sulit. Karena memang pada dasarnya iman adalah sebuah dinamika. Ada kalanya kita sungguh merasa jauh dari Allah yang tidak mempedulikan kita. Ada kalanya kita merasa Allah begitu mengasihi kita. Tetapi kita diajak oleh Paulus untuk menyadari bahwa ketika kita berada di dalam situasi sulit, pandanglah salib yang menjadi sumber kasih Allah. Maka ukuran manusiawi dilampaui oleh salib Yesus itu. Ini yang dikatakan oleh Paulus, sebab kasih Kristus menguasai kami. Maka ukuran-ukuran manusia yang seringkali membuat kita merasa, wah sudah tidak ada jalannya lagi, wah Allah sudah meninggalkan saya, itu bisa kita lampaui, bisa kita lalui. Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kita semua memahami betul bahwa tidak ada hidup yang sungguh-sungguh mulus. Sebaik apapun kita menyiapkan segala sesuatu, kita akan berhadapan dengan suatu situasi sulit, situasi malang. Tetapi kata-kata Yesus pada Injil hari ini satu sisi menjadi sebuah teguran, tapi satu sisi menjadi sebuah peneguhan bahwa kita tidak perlu terlalu takut ketika berada dalam situasi sulit.
Hal yang paling penting atau hal yang perlu kita takutkan adalah ketika Yesus tidak tinggal di perahu kita. Kalau Yesus masih tinggal di perahu kita, kita tidak usah takut. Walaupun Yesus tidur, Yesus minum, Yesus makan, yang penting Yesus ada di perahu kita. Maka dalam situasi sulit yang seperti tidak ada harapannya, tetap letakkanlah Yesus di dalam diri kita, dalam perahu kita, supaya bahtera yang kita jalani, bahtera rumah tangga, pekerjaan, segala sesuatu tetap bisa berjalan meskipun di tengah badai. Lalu kita tidak perlu menjadi seorang yang terlalu pesimistis atau terlalu idealis bahwa hidup harus selalu baik. Memang ada situasi di mana Tuhan mengizinkan kita merasa sulit, merasa malang, supaya kita kembali datang kepadanya, seperti yang anak kedua tadi. Dan seperti lagu yang sudah sangat kita kenal, memang ada situasi-situasi di mana kita diminta untuk hanya percaya saja. Ada situasi seperti itu. Kita memang sudah berusaha segala rupa, tapi hanya satu yang dia minta, percaya. Kita nyanyikan. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Semoga Injil dari Yesus Kristus yang kita dengar hari ini semakin meneguhkan kita untuk menghadapi segala kesulitan di dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak.